Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke, Bre. Jadi pada video kali ini mungkin video-video ringan aja, video santai dan ya sekedar untuk refresh lagi buat kita semua bahwa di akhir pekan ini bakal ada balapan MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Nah, untuk Moto3 sudah seperti biasa kita bahas, ada pembalap Indonesia di sana yaitu Mario Suryo Aji, putra asli Magetan, Indonesia, Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat kalendernya sendiri sebenarnya MotoGP udah masuk fase akan berakhir di musim 2022 ya, karena di sirkuit Motorland Aragon, terus kemudian di Motegi Jepang dan Changburiram Thailand, Phillip Island, Sepang International Circuit Malaysia dan Ricardo Tormo Valencia. Jadi tinggal 6 sirkuit lagi untuk kelas Grand Prix MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Jadi seperti apa? Maksudnya seperti apa yang bakal jadi juara dunia MotoGP? Itu bakal menarik banget sebenarnya ya. Mungkin Fabio Quartararo ataupun Pecco Bagnaia semua masih memiliki peluang, ataupun Alex Espargaro dengan Aprilianya masih punya peluang dan kita masih penasaran. Nah, untuk Moto3 sendiri Mario Surajii memang kelihatan struggling banget di masa rookie-nya di 2022 ini. Tapi lumayan dia bisa mengimbangi dengan bisa meraih 5 poin dan juga masih jauh lebih baik daripada rekan setimnya dari Jepang yaitu Taiyo Furusato. Nah, untuk jadwalnya sendiri di Aragon ya seperti jadwal-jadwal MotoGP di ranah-ranah tanah-tanah Eropa itu tidak jauh berbeda, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Jadi ya kalau kalian pengen lebih santai ngeliatnya mungkin bisa lihat di Instagram saya di RYD 31 Junior. Linknya ada di deskripsi ya, promosi nggak apa-apa karena nggak ada yang subscribe, nggak ada yang follow juga sebenarnya. Nah, ada yang follow tapi dikit ya. Kemudian selain ada Moto3, Moto2 dan juga MotoGP di Aragon akhir pekan ini bakal juga ada Red Bull Rookies Cup. Nah, Red Bull Rookies Cup sendiri itu sebenarnya ada pembalap Indonesia yaitu Fadila Arbi Aditama, di mana putra asli Purworejo Indonesia ini juga membalap di Red Bull Rookies Cup, bersaing dengan pembalap di seluruh dunia untuk berlomba dan juga meraih hasil terbaik untuk juara lah intinya gitu kan. Nah, Red Bull Rookies Cup kita tahu juga menggunakan motor KTM Mercy 250R. Nah, motornya sendiri sebenarnya untuk Fadila Arbi ya cukup berbeda dengan brand yang biasa dia pakai yaitu motor Honda. Jadi ya it's okay lah, Fadila Arbi dapat kesempatan untuk mencoba membalap bersama motor KTM. Jadi dia bisa membandingkan bagaimana feel-nya antara motor KTM dan juga motor Honda yang biasa dipakai di ajang FIM Junior GP. Yang jelas sih beda banget. Yang jelas beda banget, karakternya pasti beda banget. Dan kalau kita lihat Fadil Arbi juga cukup bagus di Red Bull Rookies Cup. Beberapa kali dia mampu berada di front row dan juga cukup bagus untuk bisa meraih poin di Red Bull Rookies Cup, dan itu cukup ya semangat lah kalau kita nontonnya Fadil Arbi di Red Bull Rookies Cup. Seperti biasa nontonnya pun bisa macam-macam di Red Bull TV ataupun kadang-kadang di channel YouTube-nya Red Bull Rookies Cup. Dan bagaimanapun caranya banyak cara untuk bisa nonton Red Bull Rookies Cup. Moto3 pun demikian. Jadi ya walaupun di Indonesia tidak ditayangkan di free to air ataupun di televisi Indonesia nasional, tapi paling enggak kita pasti tetap bisa nonton lah untuk bisa memantau bagaimana sepak terjang Mario Suryaji. Oke, kalau buat saya pribadi harapannya di Aragon Mario Suryaji sudah punya pengalaman pastinya dan dia bisa meraih banyak poin di sana mudah-mudahan, dan juga cocok setup motornya di sirkuit Aragon. Bisa raih poin, bisa tampil maksimal dan lebih baik dari rekan setimnya. Itu kalau buat saya harapan pribadi, karena ya rekan setim sebenarnya adalah lawan yang paling dekat buat seorang pembalap di ajang Grand Prix ya, ataupun di ajang lainnya pun demikian lah. Untuk Fadil Arbiadetama mudah-mudahan juga demikian, bisa meraih poin bahkan bisa finish jauh lebih baik lagi 5 besar dan juga minimal banget di 10 besar. Intinya seperti itulah. Oke lah. Indonesia harus kita dukung pembalap-pembalap Indonesia karena memang pembalap Indonesia muda makin banyak di ajang-ajang internasional, makin beragam, nggak cuma satu nama, dua nama, tapi terus banyak bermunculan, diberikan wadah oleh para sponsornya sendiri, dan kita sebagai yang nonton doang dari rumah, nonton dari layar kaca, dari HP dan segala macam, bisa menilai secara pribadi apakah mereka memang cukup
layak berada di sana dan memang mereka sangat-sangat layak kalau buat saya nonton ya, karena persaingannya sangat berat. Kalau mereka nggak layak, mereka tuh nggak bisa lolos kualifikasi. Intinya seperti itu. Jadi batasnya lifetime ada di kualifikasi ketika free practice 1, 2 dan selanjutnya. Kalau memang kualifikasinya buruk banget, lifetime-nya rendah banget, mereka nggak lolos. Tapi kan mereka selalu lolos dan tampil lebih baik. Memang ekspektasi penonton Indonesia berharap pembalap-pembalap Indonesia bisa langsung tampil di depan, bersaing di front row dan segala macam itu kayaknya kita harus sedikit menurunkan lah, intinya seperti itu. Saya selalu seperti itu ketika nonton pembalap-pembalap Indonesia, menurunkan sedikit ekspektasi tapi ketika mereka tampil bagus kan jadi kayak enak banget gitu kan, senang banget. Dan jika memang hasilnya tidak jauh lebih baik, ya kita sudah sesuai dengan ekspektasi kita ketika nonton ya. Ya, tanggal berapa yang jelas di akhir pekan ini mulai hari Jumat, Sabtu dan juga Minggunya bakal ada Moto3, Moto2, MotoGP dan juga Red Bull Rookies Cup ya, race 1 dan juga race 2 Red Bull Rookies Cup. Oke, terima kasih buat kalian semua. Mungkin cukup seperti ini aja video santai. Sehat-sehat buat kalian semua dan juga sehat-sehat buat pembalap Indonesia. Kita dukung terus dan kita selalu support mereka karena kita coba penonton. Dan jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.